Ini salam universal dari Nakamura. Pak Nakamura yang saya hormati, Pak Mitsuo Nakamura yang saya hormati, Mbak Trias, ini teman di ICMI, Pak Yusdani, kemudian Mas Najib, Mas Almakin, ini rektor pada masanya, tapi juga pernah jadi mahasiswa saya di Fakultas Sosiologi. Ada masanya? Ada masanya. Dan tentu Mas Fatul Wahid, rektor UI, serta para hadirin yang saya hormati. Yang pertama, karena 10 menit ya, dan harus kritik katanya. Saya yang punya hubungan emosional agak susah untuk mengkritik. Karena pertama kali di Kota Gede, Pak Mitsuo Nakamura itu tidurnya di Wetan Pendopo Buaran itu. Jadi tinggal di situ sebelum kemudian pindah ke Gumai. Jadi beliau ini bagi kami anak-anak, orang tua kami, ini betul-betul saudara tua, saudara tua dari Jepang. Dan saya sepakat dengan yang tadi disampaikan Mas Fatul Wahid, juga yang disampaikan pada kata pengantar dari Mas Najib Burhani, bahwa ini bukan semata-mata kompilasi karya atau kumpulan karangan, atau bahkan bukan hanya catatan kaki yang disebutkan oleh penulisnya, tetapi sungguh-sungguh menggambarkan satu perjalanan intelektual yang nyaris lebih dari separuh masa hidup Pak Mitsuo Nakamura sendiri, yang 92 tahun. Dan ini yang 71 sampai 2023. Sebelum Mas Fatul lahir, sebelum Almakin lahir, saya 3 tahun, Pak. Nah, Najib 3 tahun. Ini sebuah tulisan yang luar biasa, yang menggambarkan, kalau Najib Burhani mengatakan daya tahan yang luar biasa. Iya kan? Daya tahan baik akademik maupun non akademik yang luar biasa, dan sebuah perjalanan intelektual yang sesungguhnya akan meneguhkan Pak Mitsuo Nakamura ini sebagai, dalam tanda petik, sebetulnya pecinta Islam, walaupun sebenarnya tidak menghilangkan kritisnya. Ini satu hal yang sesungguhnya harus kita apresiasi. Dan saya melihat ada hal-hal yang memang kemudian setelah saya baca, saya baru terima buku ini 2 hari yang lalu, tetapi kebetulan ada beberapa artikel yang pernah saya baca jauh sebelum buku ini terbit, seperti yang ada di brosur Lebaran, kemudian juga artikel-artikel lain tentang Pak Muzakir, tentang keraton dan Islam Jawa, serta tokoh-tokoh yang lain. Dan ini yang memberikan bekal kepada saya untuk memahami buku ini. Dan ada tokoh-tokoh yang ditulis di sini, seperti Pak Muzakir itu sendiri tentu, kemudian Rendra, kemudian ada Sujatmoko, ya kan? Terus kemudian juga ada yang saya agak lupa, tokoh-tokoh yang disebutkan ditulis di sini, termasuk juga yang lain-lain dan juga ini. Nah, saya melihat, tentu mungkin pemahaman saya agak keliru, tetapi saya melihat bahwa ada satu benang merah yang menghubungkan
61 tulisan itu Mitsuo Nakamura yang ditulis dari 71 sampai 2023, bahwa dalam kehidupan kemanusiaan itu sesungguhnya ada 3 hal yang niscaya pasti akan dialami oleh siapapun manusia, yaitu agama, kemudian kebudayaan, dan kemudian yang ketiga ilmu. Nah, ini saya melihat ini justru menjadi core daripada tulisan Pak Nakamura ini dalam 61 tulisan itu. Dan saya melihat bahwa ini menjadi sangat penting ketika ada pesan bahwa ketiga hal itu tidak boleh dihadapkan secara konfliktual di dalam kehidupan manusia. Sebab ketiga-tiganya, baik agama, yang dalam hal ini Islam, kemudian kebudayaan dan ilmu pengetahuan, itu adalah sesuatu yang menjadi potensi spiritualitas kemanusiaan dimanapun juga. Jadi sebetulnya pada dasarnya saya membaca ini tentu saja nanti barangkali justru saya yang harus dikritisi, apa betul benang merahnya Pak Mitsuo Nakamura itu di situ, bahwa antara agama dengan kebudayaan dan ilmu ini tidak boleh dihadapkan secara konfliktual. Yang satu merasa lebih benar dibandingkan dengan yang lain, dan yang satu harus meluruskan yang lain. Terutama dalam konteks zaman sekarang, agama dan ilmu itu sering dipakai untuk meluruskan yang lain, bahkan menghilangkan. Ya, ini sesuatu yang barangkali tidak kita temukan dalam buku ini, dan justru pesan moral seorang antropolog yang namanya Mitsuo Nakamura itu justru di situ. Dan kita tahu persis, barangkali juga yang istimewa sebagai antropolog, sebagai peneliti yang tidak saya temukan di peneliti-peneliti yang lain, ini adalah Mitsuo Nakamura itu memiliki hubungan emosional bahkan yang hangat dengan manusianya, tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek. Kalau saya tidak usah membuktikan apakah betul ada hubungan semacam itu, kita lihat saja cover buku ini kan seperti ngobrolnya orang-orang kampung, bukan ngobrolnya antara peneliti dengan objek penelitiannya, iya kan? Kalau kita lihat gestur tubuh 5 orang di sini, ini kan seperti ngobrolnya orang-orang yang di kampung itu, bukan peneliti yang kemudian bertanya-tanya dan sebagainya yang ada jarak. Ini saya kira satu hal yang positif, tetapi juga kemungkinan juga akan membuat bias dari penelitian ini. Tetapi itu ini hal yang lain lagi. Nah, saya melihat bahwa dalam dunia sekarang ini, yang barangkali juga ada revolusi Iran tadi, ada kemudian juga yang lain-lain, munculnya bahwa agama, terutama Islam sekarang, banyak berhenti pada formalisme, pada teks, yang akhirnya kemudian juga ingin menolak apa yang menjadi latar belakang budaya masyarakat setempat. Nah, saya melihat ternyata Mas Najib dan Justeni, Muhammadiyah sekalipun di dalam hal ini yang ada Pak AL juga diceritakan di sini, ya kan, yang dengan eksplisit menyatakan kembali pada Quran dan hadis secara murni pun ini tidak menjalankan Islam itu dengan cara menidakkan, menegasikan kebudayaan yang ada. Sekarang kan sedikit-sedikit musyrik, Muhammadiyah sekalipun itu tidak semacam itu, apalagi NU itu jelas, ya kan, Mas Najib bisa dikonfirmasi, ya kan, jelas tidak.
Dan ini saya pikir ini sumbangsih yang paling luar biasa, sumbangsih luar biasa dari catatan yang sebab 718 halaman ini adalah membangun masa depan yang akhirnya antara agama, kebudayaan dan ilmu bukan sesuatu yang dihadapkan pada konfliktual, sehingga misalnya harus diposisikan di atas dan kemudian meningkatkan seluruh kebudayaan di dunia. Ilmu pun begitu kan, ada kecenderungan misalnya ilmu matematika itu ditonjolkan lebih unggul dibandingkan yang lain. Padahal saya sering mengutip ini Pak Nakamura yang di Jawa itu kan ada istilah ngilmu kalakone kanthi laku. Ngilmu itu kalakone kanthi laku. Ternyata juga di Jawa itu perjalanan epistemologi ilmu yang kemudian difahami jangan sampai dihadapkan pada konflik secara drastis dengan agama. Positivisme itu kan sebetulnya muncul karena konflik antara agama Katolik gereja abad tengah dengan pemahaman keilmuan. Tetapi kalau di Jawa ini ada ungkapan begini ya, wong kang ngukur sabaran kalih nganggo angka, kalau nanti 10 menit dia ya. Wong kang ngukur sabaran kalih nganggo angka itu wong kang wasis. Orang yang mengukur segala hal dengan angka itu orang yang pintar. Apa namanya kalau dalam bahasa Inggris, clever ya. Tapi wong kang orang yang mengukur dengan angka-angka itu orang pintar, pandai. Apa-apa kan sekarang diukur dengan angka. Statistik itu angka. Terus kemudian kesehatan angka, gaji angka dan sebagainya, kesejahteraan angka. Di atas itu sebetulnya ada wong kang ngerti panjangkane urip. Orang yang bisa menyusun strategi, tahu tujuan hidup, itu adalah orang yang lantik. Lantik itu cerdas, smart. Tapi di atas itu wong kang ngerti sangkan paraning dumadi, asal usule dan tujuan kehidupan yang kelak itu adalah orang yang waskita. Nah, sangkan paraning dumadi itu kan bisa digadukkan tidak secara konfliktual dengan konsep agama dan sehingga saya pikir buku ini yang menjadi catatan kaki dari magnum opusnya Pak Nakamura, The Christian Crisis of the Elementary ini sesungguhnya bisa menjadi semacam pedoman bagi membangun peradaban kemanusiaan di masa yang akan datang. Agama jangan berhenti pada formalisme, jangan berhenti pada tekstual, tetapi membangun religare, mengikat secara spiritual. Kemudian kebudayaan juga tidak pada materialitas, tetapi membangun spiritualitas. Ilmu juga tidak berhenti pada angka, maka peradaban masa depan sesungguhnya adalah apa yang kemudian dicontohkan oleh NU dan Muhammadiyah, dicontohkan Abdul Kahar Muzakir, dicontohkan A.F. Fahrudin, dicontohkan oleh Sujatmoko, dicontohkan oleh Pak Wahid Hasim dan sebagainya, sebagai satu peradaban yang seimbang, tidak saling membedakan antara agama, kebudayaan, dan ilmu manusia. Saya kira ini sumbangsi terbesar. Kritiknya, kalau tadi dikritik itu, buku yang susah diakses oleh siapapun dan para pengambil keputusan malas baca buku tebal, kemudian rakyat kebanyakan itu berhenti pada gadget, sesuatu yang pokoknya saya penak. Itu aja ya Mbak Trias, mudah-mudahan itu.
Baik ya, ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya